Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Hari ini minggu kedua dalam perayaan Bulan Budaya. Kita menggunakan etnis Sabo. Menghormati orang-orang Sabo, saya akan menyapa Shalom dalam bahasa Sabo. Yang bisa balas, silakan balas dengan bahasa Sabo. Yang tidak bisa, cukup dengan kata Shalom. Karena artinya sama. Helama tona iye. Shalom. Seorang tokoh reformator gereja, Martin Luther, bilang begini. Doa adalah napas hidup orang percaya. Itu sama artinya, kalau kita sudah tidak lagi berdoa, sesungguhnya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak berdoa, itu kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa kita membangun hubungan yang begitu akrab, yang begitu intim, dekat dengan Tuhan. Karena dalam doa kita mencurahkan seluruh isi hati kita di hadapan Tuhan. Kita tidak semua terbuka dengan bahkan suami, istri, atau orang-orang sahabat karib sekalipun. Tapi di dalam Tuhan kita bisa menangis, kita bisa tertawa, kita bisa mengutarakan sakit hatinya kita, kekecewaannya kita. Segala rasa kita tumpahkan kepada Tuhan. Ketika kita masih berdoa, sesungguhnya itu bukti bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, kita ada dalam kesadaran kita terlalu terbatas dalam segala hal, sehingga kita butuh Tuhan. Kita sadar diri bahwa kita ada di dalam pengendalian dan kuasa Tuhan Sang Pencipta itu. Tema yang disiapkan sinode dari bacaan untuk kita minggu ini adalah tekun berdoa. Pertanyaannya, seberapa tekunkah kita berdoa? Mungkin berdoa iya, tapi apakah kita ada dalam ketekunan untuk berdoa? Kata tekun itu berarti terus menerus. Tiada berkeputusan, tanpa henti. Dan minggu ini kita perlu belajar dari seorang perempuan, seorang istri, seorang yang bernama Hana. Bagaimana hidupnya yang ada dalam ketekunan berdoa. Ia bersusah hati karena ia belum dikaruniai anak. Tuhan telah menutup kandungannya. Ia menanggung kesusahan, tapi kesusahan ini ia bawa di dalam doa. Kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada beberapa tokoh wanita lain yang juga bersusah hati karena tidak atau belum dikaruniai anak. Kita ambil contoh Sarah. Ketika Tuhan menjanjikan bahwa ia akan mengandung dalam usia yang amat lanjut, ia tertawa. Tidak mungkin, saya sudah mati haid. Ribka, ia seorang tipe perempuan yang tidak peduli, acuh tak acuh terhadap keadaannya yang mandul. Justru suaminya Ishak yang berdoa untuk mendapatkan anak. Rahel, ia tipe perempuan pemarah, protes karena keadaan yang dialami. Saat tak kunjung mendapat anak, bukannya dia berdoa minta Tuhan, tapi dia tuntut suaminya. Berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Itu kata Rahel kepada suaminya. Padahal Tuhan yang berkuasa. Dapat anak atau tidak, ada yang bisa tiap tahun sampai 10
kesebelasan. Ada yang untuk satu saja dia bergumul sedemikian rupa. Karena apa? Karena memang Tuhan yang mengatur kandungan ini. Hana, tipe seorang perempuan yang rindu untuk menjadi seorang mama. Kita baca dalam bacaan ini, kalau kita mulai dari pasal 1 ayat 1 bagian sebelum bacaan kita tadi, di situ diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Elkana. Nah, Elkana punya 2 orang istri, Penina dan salah satunya adalah Hana. Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Ada kebiasaan mereka setiap tahun mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo, menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan setiap tahun, setiap kali tiba saat itu, maka madunya, Penina, akan selalu menyakiti hati daripada Hana. Dia akan pergi setiap tahun untuk mempersembahkan korban dengan muka yang muram, dalam kesedihan yang mendalam, dalam tangisannya. Karena Penina madunya menyakiti hatinya. Dalam budaya Israel, seorang perempuan yang sudah menikah lalu tidak dapat melahirkan atau tidak punya anak, itu dianggap sebagai aib. Itu kutuk dari Allah. Dia akan disisihkan. Dia akan menjadi cibiran masyarakat. Sudah tertekan secara psikis, juga secara sosial. Ia tidak dianggap. Ini perempuan berdosa. Cap itu yang akan diberikan kepadanya. Betapa pedihnya hati Hana. Tapi bagi saya, budaya Israel ini juga masih berlaku dalam pandangan masyarakat kita pada umumnya. Kalau perempuan yang sudah menikah dan tidak punya anak, kita mulai menjadi hakim baginya. Ini pasti dia punya beban masa muda yang belum diselesaikan dan sebagainya. Saya punya cerita, saya punya seorang teman pendeta. Perempuan, suaminya juga pendeta. Mereka bergumul setelah menikah cukup lama. 4-5 tahun kira-kira tidak dikaruniai, belum dikaruniai anak. Satu kali dalam perkunjungan di jemaat tetangga, karena mereka juga punya hubungan keluarga dengan jemaat-jemaat tetangga. Dalam perkunjungan itu secara tidak langsung ada sebuah pernyataan yang keluar dari mulut ibu-ibu yang ada di situ. Kawin kalau tidak bisa kasih anak, nah buang saja. Dia sadar bahwa pernyataan itu, kalimat itu ditujukan kepada dirinya. Dia cerita langsung kepada saya. Dia bilang, "Mama, saya saat itu hampir lupa kalau saya pendeta, hamba Tuhan. Saya mau cakalele saja di situ." Dia bilang begitu. Saya tahan diri. Dalam perjalanan waktu, Tuhan buka kandungannya. Beliau hamil. Satu sukacita yang luar biasa. Tapi 6 bulan kemudian saya dapat telepon. "Mama, datang dulu. Saya ada di puskesmas." Saya bilang, "Kakak kenapa?" "Mama saya keguguran." Dalam suara yang bergetar dan saya tahu itu ada linangan air mata yang bercucuran. Saya pergi jam 10 malam, setengah 10. Dalam ungkapannya dia bersyukur. Karena walaupun dalam kesedihan Tuhan sudah kasih apa yang dia nantikan selama ini, lalu Tuhan ambil kembali, tapi Tuhan mau kasih tunjuk. Tuhan buat keadilan baginya. Tuhan angkat dia bahwa dia bukan perempuan mandul. Itu pengakuan dan sebuah refleksi dari seorang hamba Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, kerinduan daripada Hana ini ia bawa kepada Tuhan. Dia tahu pribadi yang siap mendengar. Dia tahu pribadi yang
mampu menjawab apa yang menjadi doanya. Dia tahu tempat curhat yang tepat baginya. Punya masalah, hati-hati juga curhat. Ada yang memberi jalan keluar, ada yang semakin menimbulkan atau menambah masalah. Saya mengambil 3 poin untuk menjadi perenungan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari kehidupan Hana, kita belajar yang pertama, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh kekuatan doa. Ada kuasa di dalam doa. Ketika Hana datang dan berdoa, menyampaikan dan mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya. Ketika dia bertemu dengan Imam Eli, dan Imam Eli menyapanya dengan janji daripada Tuhan, kita lihat dalam bacaan pada ayatnya yang ke-18, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Teruslah berdoa. Berdoalah dengan tiada berkeputusan. Berdoalah sampai mujizat itu nyata. Jangan juga kita pahami bahwa mujizat itu ketika kita minta ikan, Tuhan kasih ikan. Atau kita minta apa, Tuhan jawab. Tidak sesempit itu pengertian daripada mujizat. Jawaban Tuhan bisa tidak. Mujizat adalah ketika Tuhan tidak memberi apa yang tidak kita harapkan. Kita tetap berdiri teguh dalam keyakinan kepada Tuhan. Dia mengasihi saya. Kita tetap bergantung kepadanya. Kita tetap mempercayakan hidup ini kepadanya. Jadi mari kita belajar memaknai semua apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini. Hana Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulannya. Doa mengubah segala sesuatu. Bawa apa yang mungkin mustahil bagi manusia. Bawa dalam keyakinan yang teguh. Percaya dia mampu menjawab apa yang kita doakan. Doa bukan sebuah cara untuk kita menuntut Tuhan. Doa bukan paksaan untuk kita, Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan. Kalau jika demikian maka kita adalah tuan atas Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh kekuatan daripada doa. Bertekunlah di dalam doa tanpa kenal lelah. Poin yang kedua, kalau minta yang terbaik dari Tuhan di dalam doa, maka berani siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita lihat di sini Hana, dia berdoa, dia minta kepada Tuhan. Jika Tuhan sungguh perhatikan sengsara hambamu ini, mengingat hambamu dan tidak melupakan hambamu ini, berilah kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Dia tahu yang terbaik, yang berharga dalam hidupnya adalah seorang anak laki-laki. Tapi kemudian dia juga berani. Dia minta yang terbaik tapi dia siap untuk memberi. Jika Tuhan memberi seorang anak laki-laki, maka aku akan memberi dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Pemberian dia untuk menjadi pelayan dalam rumah Tuhan. Ini nazar daripada Hana. Nazar adalah sebuah janji. Kita minta sesuatu kepada Tuhan disertai dengan janji. Kalau Tuhan kasih, maka saya akan buat apa untuk Tuhan. Tapi jangan lihat ini sebagai sebuah rayuan kita terhadap Tuhan. Kasih gula-gula supaya Tuhan kasih kita. Atau jawab apa yang kita mau. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, kita diingatkan supaya kita tidak karena mau Tuhan jawab lalu kita dengan seenaknya bernasar. Dalam bagian firman Tuhan di Pengkhotbah 5 dia bilang begini, kalau engkau bernasar kepada Allah jangan menunda-nunda untuk menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh,
tepati nazarmu itu. Nanti kita lihat dalam cerita bahwa Hana menepati tindakannya sesuai dengan apa yang dia doakan. Lalu firman Tuhan bilang, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Jadi itu yang tadi. Doa jangan kita lihat itu sebagai sebuah umpan balik kepada Tuhan. Berdoalah dalam ketulusan, dalam keyakinan. Dengan siap untuk menerima apa yang menjadi jawaban Tuhan. Ya atau tidak. Itu semua bentuk daripada jawaban Tuhan. Yang kita terima, yang kita alami, yang kita nikmati semua ini, yakinlah itu yang terbaik yang Tuhan sudah kasih. Itu yang terbaik, berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih. Pertanyaan lanjutannya, sudahkah kita yang memberi yang terbaik untuk Tuhan dari yang terbaik yang kita terima dari Tuhan? Saya pikir ini penting untuk menjadi perenungan kita selanjutnya. Bagi saya dan Bapak Mama, dengan segala berkat-berkat yang terbaik yang kita terima. Contoh kecil, karena memang mayoritas kita di sini berusaha sayur, apakah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Ataukah sisa-sisa yang terbaik yang sudah kita bawa ke pasar? Itu salah satu contoh. Atau waktu kita. Ya kalau sempat saya melayani, kalau tidak nanti. Itu semoga kalau Tuhan masih kasih kesempatan. Mari kita merenung. Kita belajar hari ini dari Hana. Berani meminta yang terbaik, tapi juga berani memberi yang terbaik. Dan Tuhan mengindahkan. Tuhan mengingat. Tuhan memperhatikan apa yang hamba ucapkan itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Ingat Tuhan saat susah, ingatlah Tuhan saat senang. Dalam ketekunan kepada Tuhan dalam doa. Terus berdoa dengan tiada berkeputusan. Ada senang kita tahu bahwa itu karena Tuhan, bukan karena saya. Jangan lupa daratan, jangan lepas kendali. Jangan terlalu percaya diri berlebihan. Bahwa semua karena saya. Dalam doa kita belajar rendah hati dan ingat Tuhan. Tahu menempatkan posisi Tuhan dan posisi kita. Begitu juga ketika kita susah. Ingat Tuhan ketika susah. Kita harus tetap menjadikan Tuhan sandaran kita. Tidak gampang dalam keputusasaan. Tidak lalu kemudian mempertanyakan Tuhan di mana? Kuasa dan kasih-Mu. Lalu kalau tidak Tuhan tidak jawab sesuai dengan yang kita minta, kita meninggalkan Tuhan. Dan mencari Tuhan-Tuhan yang lain dalam buatan kita. Mentuhankan yang lain, pihak yang lain. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kita bertekun di dalam doa. Firman Tuhan ini kembali membawa kita untuk ada dalam perenungan. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Dalam doa itu bukti bahwa kita bergantung dan menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Selamat bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.